Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Masyar. Saat ini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk menyaksikan simulasi atau praktek pelaksanaan modul 8 sesi ke-14 bersama ibu-ibu KPM PKH sebagai bagian kegiatan POC pencegahan dan penanganan stunting. Mari sama-sama kita saksikan praktik simulasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu, terima kasih sudah hadir di kesempatan pertemuan kita di sore hari di tempat yang sangat indah ini. Ini kawasan mangrove di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, tepatnya di Kota Bungku. Saya perkenalkan diri, nama saya Masyar, selaku SDM Kesejahteraan Sosial yang akan mendampingi ibu-ibu dalam kegiatan praktik diklat pencegahan dan penanganan stunting. Ibu-ibu sudah pernah mendengar kata stunting sebelumnya? Ya, pernah. Baik, Ibu sudah pernah mempelajari materi sebelumnya? Apa yang didapat materi sebelumnya tentang stunting? Apa yang Ibu ketahui tentang stunting? Boleh saya disampaikan apa itu stunting? Kira-kira stunting itu seperti anak-anak yang kurang baik pertumbuhannya. Biasa kekurangan makanan yang kurang gizi, kurang sehat. Terima kasih banyak Ibu. Dengan Ibu siapa? Ibu Darna. Ibu Darna, terima kasih Ibu Darna, luar biasa sekali. Tepuk tangan buat Ibu Darna. Apa biasanya kalau di sini? Terima kasih banyak semua ibu-ibu yang sudah menjawab. Ini menunjukkan bahwa di Morowali ini sudah cukup teredukasi atau orang-orang sudah mendapatkan informasi yang cukup baik tentang stunting. Baik, kemudian ibu-ibu sekalian, kita sudah dapat pengetahuan yang dasar tentang stunting. Tinggal mungkin kita lebih proaktif dan mengulang-ulang saja informasi yang masuk ke kita. Mungkin dari desa sering juga dapat informasi dari bidan dan lain sebagainya. Kita sebagai penerima PKH jelas ada tujuan kita diberikan bansos oleh pemerintah. Salah satunya terkait dengan stunting ini. Apalagi kalau ada anak-anak di rumah ya, keluarga dapat mengoptimalkan bantuan sosial untuk pemenuhan gizi ya. Jangan dibelikan togel, masih ada togel di sini ya. Atau bapak-bapak di rumah pakai untuk merokok. Itu keras betul, Menteri Sosial bilang kalau suaminya merokok bansosnya dihentikan. Jadi bansos ini memang untuk pemenuhan gizi keluarga ya, gizi ibu, gizi anak-anak supaya di sekolah orangnya bisa tumbuh. Kemudian diberi rangsangan terus anak-anak, misalnya jangan dibiarkan anak-anak jalan sendiri, bermain sendiri. Diajari mereka apa yang pantas untuk bagi anak-anak. Khususnya kayak bayi itu diberi stimulasi kan, kita bicara dengan anak-anak dan hindari kata-kata dia nanti lambat bicara. Biasanya orang-orang tua kita kalau bilang mam nak mam gitu, bilang saja kata yang betul ya, makan gitu kan, makan nak, itu yang bikin. Misalnya seperti tadi saya tanyakan, kalau ada kasus-kasus stunting itu kita bisa merujuk pada layanan-layanan kesehatan yang tersedia. Ada yang tahu kira-kira layanan kesehatan yang tersedia untuk anak stunting? Kalau di Bungku ini di mana kira-kira kita pergi bawa anak stunting? Kalau ada yang stunting kita bawa kemana? Ke dukun tukang pijat atau kemana? Biasa di sini. Ya, puskesmas kan? Apalagi yang lain? Terutama Polindes, warga puskesmas. Di Polindes di Matansala di mana? Ada di lapangan. Atau apalagi Polindes ada yang setiap Puskesmas, rumah sakit, ya rumah sakit. dokter. Posyandu aktif di sini. Iya, aktif. Tadi baru adakan pusian di desa Matansala ini. Ada balita sini, ada yang punya anak balita. Ada, saya punya anak balik. Posyandu setiap berapa kali di sini? Sebulan Sebulan sekali. Sebulan sekali. Aktif ya pemeriksaan Iya, aktif bidan. ya. Jadi kalau ibu-ibu yang tidak datang, bidannya yang home visit, dia datang di rumah. Kalau tidak datang bidannya ke rumah. Iya. Di rumah-rumah ini. Kalau di sini ya ada Matansala stunting. Ada. Kalau Ada ya, standar. di Borobudur. Jadi aktif dibawa ke posyandu. Iya, dibawa. Baru ada juga programnya pemerintah nih, bakal dibagikan telur. Iya betul. Baru dikasih yang stunting. Dari mana dinas kesehatan? Di sini hanya desa, Iya. program desa. Program desa. Iya, ada. Oh, desa punya Program belikan pencegahan ya, stunting. biasa belikan telur, susu, baru dibagikan setiap 3 bulan sekali. Nah itu kan luar biasa sekali. Desa sudah punya program dari anggaran desa tentunya kan disediakan seperti itu. Kemudian ibu-ibu juga selain peserta PKH berarti penerima BPNT juga, program sembako. Iya. Data ini saya akan bacakan cerita ini ya.
Nanti kemudian setelah cerita ini saya bacakan, kemudian ibu mengambil berdiskusi, kemudian menyampaikan pikiran pendapatnya terkait cerita ini. Siap bu ya? Nanti ini satu kelompok bertiga, kemudian satu kelompok pula berdua. Cerita pertama, pada hari ini Sau Matan Salah genap berusia 3 tahun. Akan tetapi sang ibu melihat tinggi badannya Sau ini tidak seperti anak seusianya. Orang tua Sau sekarang sangat khawatir melihat perkembangan anaknya, tetapi tidak mengetahui apa yang harus dilakukan. Sau yang tinggal di desa yang sangat terpencil, tidak ada fasilitas kesehatan dan tidak memiliki uang untuk pergi ke fasilitas kesehatan. Ibu Sau hanya sering bertemu dengan pendamping PKH yang datang setiap bulan sekali. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh orang tuanya Sau? Nah, coba berdiskusi ibu, silakan masing-masing. Bisa berhubungan setiap sebulan sekali dengan pendampingnya. Mungkin bisa pendamping dia minta tolong kepada pendamping supaya bagaimana bisa dibantu. Iya. Misalnya bantu saya cari bagaimana caranya, atau dia minta bagaimana, misalnya kasih uang dulu pendamping atau gimana, seperti apa kira-kira? Seperti bisa dengan cara membawa ibu tersebut ke puskesmas. Kan di puskesmas kan ada BPJS gratis, bisa melapor ke desa, baru dibikinkan BPJS, bisa diatur. Iya, lewat pendamping itu ya. Lewat pendamping bisa lewat pendamping. Iya, luar biasa, terima kasih banyak ibu. Selanjutnya kelompok berikutnya, apa jawabannya sama atau ada mungkin variasi jawaban yang lain? Tadi dari kalau tidak bisa tuh keluarganya sanggup itu, kalau jadi kita saja minta tolong ke bidan ke desa begitu, tapi kita bisa atau ke warga yang mau membantu. Berdasarkan kasus Sau tadi ini dan mamanya Sau, jadi walaupun anak itu sudah terkena stunting dan di atas usia di atas 2 tahun, karena Sau tadi umurnya berapa? 3. Keluarga tetap dapat mengoptimalkan atau menggunakan dengan baik dan betul bantuan sosial yang sudah diberikan pemerintah untuk pemenuhan gizi anak, serta memberikan tadi stimulasi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Stimulasi itu bisa dalam bentuk mainan. Anak-anak kan kecil, kalau dia dibiarkan pasif, kalau tidak dimain-maini, tidak tumbuh itu anunya. Jadi kadang kita itu yang mainan yang bunyi-bunyi, yang warna-warni itu cepat itu sel otak gitu ya. Itu namanya stimulasi. Kemudian kalau anak sudah terkena stunting, orang tua perlu membawa anak ke fasilitas kesehatan seperti yang ibu sampaikan tadi. Ada apa semua? Puskesmas, posyandu, apalagi rumah sakit atau layanan kesejahteraan sosial ya, agar kondisi anak tidak semakin memburuk. Kemudian orang tua atau masyarakat dapat mendatangi lembaga-lembaga layanan yang ada di daerah masing-masing atau menghubungi SDM seperti SDM PKH atau SDM kasus yang lainnya. Nah, kemudian ibu-ibu semua juga tetap berkomitmen dengan melaksanakan rencana tindak lanjut dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting. Ada yang namanya tabel janji diri ya. Apa yang sudah ditulis di situ dilakukan dengan komitmen yang betul, yang serius, sehingga kita semua atau negara kita bisa insya Allah terbebas dari stunting. Sekali lagi ibu semua, nanti selesai dari sini tentu saja ilmu pengetahuan ini bukan untuk ibu saja kan, untuk kita semua, tetangga-tetangga kita. Jadi terima kasih banyak ibu-ibu. Ini adalah sesi kita hari ini. Nanti kita akan lanjutkan di hari-hari berikutnya dengan sesi-sesi yang lainnya. Kemudian yang sudah dipelajari pada modul-modul sebelumnya untuk senantiasa diulang-ulang ya. Kemudian ibu-ibu semua juga tetap berkomitmen dengan melaksanakan. Hari ini luar biasa sekali, menunjukkan ibu-ibu semua sudah sangat mendapatkan informasi yang baik terkait penanganan dan pencegahan penanganan stunting. Atas waktu dan perkenannya untuk hadir di sini, saya ucapkan jazakumullah khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas